Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fredrika Sandi Maharani dengan NIM 1412-20402. Video ini saya buat sebagai bentuk penugasan ujian tengah semester mata kuliah Professional Learning to Public Speaking. Yang saya hormati Ibu Sri Kusujeniatun DRA MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Professional Learning to Public Speaking, teman-teman manajemen kelas IMC, serta seluruh hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema ekonomi yang berjudul Peran Ekonomi Digital dalam Mendorong Kemajuan UMKM di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi digital telah menjadi fenomena global yang membawa perubahan besar terhadap sistem ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Transformasi digital kini tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga kekuatan utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Salah satu sektor yang sangat terdampak sekaligus diuntungkan oleh kemajuan ekonomi digital adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa kita sebut UMKM. Sebagaimana kita ketahui, UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Dengan berkembangnya ekonomi digital, UMKM kini memiliki akses yang lebih luas terhadap pasar, modal, serta informasi. Melalui platform e-commerce, media sosial, dan sistem pembayaran digital, para pelaku UMKM dapat memasarkan produknya ke seluruh penjuru Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Contohnya, seorang pengrajin batik di Yogyakarta kini tidak lagi terbatas pada pembeli lokal, melainkan dapat menjual karyanya secara global melalui marketplace digital. Inilah bukti bahwa ekonomi digital membuka peluang kesetaraan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, hadirin yang berbahagia, di balik peluang besar tersebut, kita juga dihadapkan sejumlah tantangan. Masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki kemampuan literasi digital yang memadai. Beberapa di antaranya masih terkendala dalam hal pemasaran online, akses permodalan, serta pemanfaatan teknologi secara efektif. Selain itu, ketimpangan infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan juga menjadi hambatan tersendiri. Oleh sebab itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan dalam hal pendampingan, pelatihan digital, serta pemberian akses permodalan yang inklusif bagi pelaku UMKM. Sementara itu, generasi muda termasuk kita sebagai mahasiswa harus mampu menjadi agen perubahan yang mendukung literasi digital di lingkungan sekitar. Teman-teman yang saya banggakan, peningkatan daya saing UMKM melalui ekonomi digital bukan hanya soal keuntungan ekonomi, tetapi juga bagian dari pembangunan bangsa. Dengan memanfaatkan teknologi, UMKM dapat tumbuh lebih inovatif, produktif, dan berkelanjutan. Hal ini akan membawa Indonesia menuju ekonomi yang inklusif dan berdaya saing global. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Bung Hatta, perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Semangat gotong royong dan kolaborasi inilah yang perlu kita wujudkan di era digital agar seluruh pelaku ekonomi dapat tumbuh bersama. Sebagai penutup, izinkan saya menegaskan kembali bahwa ekonomi digital adalah peluang besar bagi UMKM untuk naik kelas dan bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian ekonominya. Ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang dan melahirkan konsep ekonomi digital. Kemajuan ini mendorong setiap insan untuk dapat memanfaatkannya dalam setiap sendi kehidupan. Di dunia ekonomi, digitalisasi erat kaitannya dengan berbagai infrastruktur teknologi, aktivitas berbasis teknologi atau e-bisnis, hingga transaksi perdagangan secara online atau e-commerce. Mari kita dukung transformasi digital dengan terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan potensi ekonomi lokal. Karena di tangan generasi muda yang melek digital ini, masa depan ekonomi bangsa akan semakin cerah. Terima kasih atas perhatian Ibu dan rekan-rekan semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.